Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Panganan Gizi semester 5, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Manado. Materi yang akan dibahas saat ini yaitu mengenai kebijakan dan ketahanan pangan. Anggota kelompok ini terdiri atas nama Fikadila Binolombangan, Melin Windia Patuwo, Ravena Junifer Robot, Salsabila Amalia Moha. Kebijakan pangan. Kebijakan pangan adalah suatu wilayah kebijakan publik yang khusus menangani masalah bagaimana makanan diproduksi, diproses, didistribusikan, dan diperjualbelikan. Kebijakan pangan dapat berada pada berbagai level, dari lokal hingga global, dan oleh pemerintah komersial hingga organisasi. Prinsip dasar kebijakan strategis. Berdasarkan Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, penyelenggaraan pangan dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan, dan keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan strategis ketahanan pangan strategis dijalankan atas dasar prinsip keadilan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat, kedaulatan dan stabilitas nasional, kemandirian, peran aktif para pihak, keamanan pangan, dan berkelanjutan untuk menghasilkan masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Aspek kebijakan strategis. Pertama, ketersediaan pangan. Meningkatkan produksi pangan yang beragam, memperkuat cadangan pangan untuk antisipasi ancaman ketersediaan pangan, menyediakan pangan yang aman. Kedua, keterjangkauan pangan. Keterjangkauan fisik, ekonomi, sosial. Ketiga, pemanfaatan pangan. Pemenuhan kebutuhan gizi, memperkuat sistem surveillance panganan gizi, jaminan keamanan pangan. Keempat, penguatan kelembagaan pangan dan gizi. Kebijakan dan program pemanfaatan pangan dan peningkatan gizi. Pertama, kebijakan ketahanan pangan nasional. Beberapa kebijakan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan upaya mewujudkan stabilitas atau ketersediaan pangan nasional adalah kebijakan dan strategi diversifikasi pangan di Indonesia, serta program aksi diversifikasi pangan. Di bidang perberasan, kebijakan harga dasar pembelian pemerintah atau HDPP dan tarif impor, kemandirian pangan dan kebijakan pangan transgenik. Kebijakan dan strategi serta rencana program aksi diversifikasi pangan dilaksanakan dengan tujuan antara lain menyadarkan masyarakat agar dengan sukarela dan atas dasar kemampuannya sendiri melaksanakan diversifikasi pangan dan meningkatkan pengetahuannya, mengurangi ketergantungan terhadap beras dan pangan impor dengan meningkatkan konsumsi pangan baik nabati maupun hewani dengan meningkatkan produksi pangan lokal dan produksi olahannya. Kedua, kebijakan dan program terkait peningkatan gizi. Pada 22 Oktober 2011, Indonesia bergabung dengan Gerakan Scaling Up Nutrition atau SUN Global yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi. Gerakan ini dilembagakan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Peningkatan Gizi. Dalam merealisasikan gerakan nasional ini, pemerintah meluncurkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS pada November 2016. Tujuan utama gerakan ini adalah meningkatkan kesadaran, kesediaan, dan kemampuan masyarakat untuk menjalankan gaya hidup sehat demi meningkatkan kualitas hidup. Selain GERMAS, pada 2015 pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Peraturan ini secara khusus mengaitkan peningkatan gizi dengan diversifikasi pangan dan memberikan prioritas lebih besar pada peningkatan gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, dan kelompok-kelompok berisiko gizi lainnya. Peraturan ini memberikan dasar untuk penetapan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang KSPG yang memberikan fondasi hukum bagi pengembangan rencana aksi nasional untuk gizi dan menuntut pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengembangkan rencana aksi daerah terkait pangan dan gizi. Direktorat Gizi Kemenkes juga melaksanakan beberapa kebijakan dan program yang dimaksudkan untuk meningkatkan gizi ibu dan anak, meningkatkan ketersediaan dan penyaluran perawatan dan obat-obatan secara merata,
dan mengatasi malnutrisi. Kebijakan dan program ini mencakup upaya peningkatan praktik pemberian makan bayi dan anak atau PMBA seperti ASI eksklusif untuk bayi usia di bawah 6 bulan, penanganan malnutrisi akut, suplementasi vitamin A, pengendalian gangguan defisiensi yodium, penanganan defisiensi zat besi atau anemia, dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Badan Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan. Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan yang beraneka ragam berbasis potensi sumber daya lokal, memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan difokuskan pada stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan difokuskan pada percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, dan ditunjang dengan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Dalam implementasi kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan antara lain, peningkatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, distribusi, harga dan cadangan pangan serta konsumsi dan keamanan pangan, peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan, dorongan terciptanya kebijakan makroekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah sebuah kondisi ketika semua orang pada segala waktu menerima akses secara fisik, sosial, ataupun ekonomi untuk mendapatkan pangan bagi seluruh anggota rumah tangga dengan kondisi pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya setempat. Ketahanan pangan atau food security mencakup banyak aspek, mulai dari penyediaan, distribusi, hingga konsumsi. Di Indonesia, pengertian ketahanan pangan secara formal dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, yaitu terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Definisi ini maknanya tidak jauh berbeda dengan definisi food security di atas. Arah pembangunan ketahanan pangan. Pertama, mewujudkan kemandirian pangan guna menjamin ketersediaan pangan di tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Kedua, perwujudan ketahanan pangan tersebut merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta. Pada dasarnya, pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat mikro, rumah tangga serta individu, dan di tingkat makro nasional. Sistem ketahanan pangan. Pertama, sistem ketahanan pangan terdiri atas 3 subsistem, yaitu penyediaan atau pasokan, penyampaian atau distribusi, pemanfaatan atau konsumsi. Tantangan mewujudkan ketahanan pangan. Pertama, supply. Dari sisi supply atau penyediaan pangan menghadapi tantangan serius akibat berbagai faktor yang mempengaruhi. Di antara yang terpenting adalah dari sisi produksi dan distribusi. Produksi, dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT, dan ketersediaan air. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usaha tani kecil disertai oleh laju konversi lahan yang cukup tinggi. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata. Inovasi dan diseminasi teknologi
untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman terhadap lingkungan belum dilaksanakan secara masif. Regenerasi petani berjalan lambat, sehingga pengelolaan pertanian saat ini didominasi oleh SDM yang relatif tua. Tingginya food loss and waste. Food loss atau kehilangan pangan selama proses panen, pasca panen, dan distribusi akibat masih belum maksimalnya teknologi pasca panen dalam pencegahan kehilangan pangan dan persoalan terkait agrologistik atau infrastruktur jalan, fasilitas pendingin, kondisi geografis sebagai implikasi negara kepulauan dan luasnya wilayah, dan lain-lain. Distribusi. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi atau miskin dan fisik daerah terpencil. Konektivitas antar wilayah yang masih lemah karena kondisi infrastruktur yang belum memadai. Sebaran wilayah produksi di daerah-daerah tertentu menyebabkan arus distribusi pangan searah dari wilayah produsen ke konsumen. Rantai distribusi yang panjang menyebabkan biaya perdagangan dan disparitas harga antara produsen dan konsumen yang tinggi. Kedua, demand. Sementara itu, pada sisi permintaan pangan, tantangan yang dihadapi antara lain pertumbuhan penduduk Indonesia yang disertai dengan meningkatkan jumlah penduduk usia produktif dan laju urbanisasi membawa pergeseran dalam gaya hidup dan preferensi terhadap makanan. Meningkatnya nilai indeks pembangunan manusia yang mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat lebih beragam dan memilih lebih banyak protein, buah, dan sayuran. Keamanan pangan, terutama akibat penggunaan bahan berbahaya pada saat produksi pangan, khususnya pestisida yang meninggalkan residu pada sayuran dan buah, residu logam berat pada perairan tertentu, yang berakibat pada tidak amannya pangan yang diproduksi setempat, atau penggunaan bahan kimia berbahaya untuk ditambahkan pada makanan seperti pewarna tekstil, boraks, formalin, dan lain-lain, masih menjadi masalah serius di sebagian besar wilayah di Indonesia. Meningkatnya permintaan pangan yang mudah diolah dan praktis memerlukan olahan pangan yang inovatif. Meningkatnya permintaan jaminan pangan yang halal sebagai keyakinan masyarakat atas makanan yang dikonsumsinya. Triple burden malnutrition, yaitu masalah kekurangan gizi pada anak usia balita, kelebihan gizi, overweight dan obesitas, dan kekurangan zat gizi mikro yang masih cukup tinggi terjadi di Indonesia. Strategi mewujudkan dan menjaga ketahanan pangan. Pertama, pengembangan potensi sumber daya lokal. Kedua, jenis agribisnis yang dikembangkan. Ketiga, menjaga ketahanan pangan. Strategi dalam upaya pembangunan ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan, minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk, melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Kedua, revitalisasi industri hulu produksi pangan, benih, pupuk, pestisida, dan alat dan mesin pertanian. Ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Keempat, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, koperasi, UKM, dan lumbung desa. Kelima, pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir, meliput penerapan Technical Barrier for Trade atau TBT pada produksi pangan, insentif, alokasi kredit, dan harmonisasi tarif bea masuk, pajak resmi dan tak resmi. Alternatif program ketahanan pangan. Pertama, program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Kedua, program peningkatan kapasitas produksi pangan. Ketiga, program pengelolaan distribusi dan pasar pangan. Keempat, program peningkatan mutu konsumsi pangan. Di sini dapat dilihat materi yang dibahas diambil dari berbagai sumber yang ada. Sekian dan terima kasih.